Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen sekalibat info atau breaking news. Oke teman-teman, untuk konten kita kali ini kita ambilkan sebuah berita dari harian You.Today terkait dengan Bitcoin ya, sebagai mata uang kripto terbesar ya. Terbesar yang saat ini holdernya sudah sangat banyak sekali, holdernya berjibun banget ya teman-teman, dan merupakan sebuah mata uang yang pada saat ini banyak sekali orang menganggapnya sebagai sebuah aset safe haven ya, aset lindung nilai. Ya, Bitcoin. Jadi dikatakan di sini penurunan harga Bitcoin besar tidaklah mungkin, kata salah satu dari pendiri Glassnode. Singkat beritanya, Bitcoin tetap tangguh dengan Ian Edelman dari Glassnode berpendapat bahwasanya penurunan tajam tidak akan mungkin terjadi. Jadi untuk aset model-model Bitcoin kayak gini teman-teman, kalau terjadi penurunan tajam saya malah seneng teman-teman. Kenapa? Saya bisa serok kayak gitu. Kalau misalkan terjadi kenaikan ya saya diam-diam aja dulu, kecuali ATH. Kalau misalkan terjadi ATH ya saya jual kayak gitu aja teman-teman. Jadi Bitcoin, mata uang kripto Anda, baru-baru ini mengalami fluktuasi harga yang sangat signifikan ya. Namun meskipun kondisi pasar sedang bergejolak, salah satu dari pendiri Glassnode, Ian Edelman, percaya bahwasanya penurunan tajam nilai Bitcoin ini tidak mungkin terjadi. Inilah dia teman-teman optimisme di tengah kegelisahan pasar. Setelah menyaksikan lonjakan 6% yang menjanjikan pada hari Minggu, Bitcoin menghadapi hambatan berjuang di antara 28.500 yang menyebabkan penurunan 4,5% pada hari berikutnya. Kelemahan ini sebagian disebabkan oleh kinerja dana yang diperdagangkan di bursa berjangka atau ETF Ethereum ya, yang baru ini diluncurkan pada 2 Oktober dan meningkatkan kekhawatiran tentang penurunan ekonomi yang segera terjadi. Apa kaitannya ya teman-teman dengan Ethereum? Oke teman-teman, kita langsung cek aja pada koin Gecko ya teman-teman terkait dengan harga Bitcoin. Pada saat berita ini dibuat, apakah memang BTC ya ini sedang mengalami penurunan ya? Kita akan coba cek teman-teman ya, cek and recheck ya. Oke, saat ini beberapa saat yang lalu memang mengalami penurunan, tapi saat berita ini dibuat naik lagi teman-teman sampai 27.697,34 kayak gitu teman-teman. Dan seperti inilah gambarnya ya dari Bitcoin ya. Ini chartnya dalam jangka waktu 24 jam kayak gini teman-teman ya, sempat nurut kemudian naik lagi. Kita coba lihat dalam waktu 7 harian kayak gimana teman-teman chart dari Bitcoin ini. Beberapa saat yang lalu naik sampai 28 ya, saat ini turun lagi sampai dengan 27. Ini bahkan sampai 26 kayaknya ini ya. Oh gak sampai teman-teman. Ya turun sedikit teman-teman, turun sedikit. Kalau dalam jangka waktu 30 hari masih kita bisa lihat kenaikannya ya teman-teman, karena sempat longsor di sini. Ini kalau misalkan teman-teman tahu, kita bisa nyerok loh teman-teman di sini. Seperti inilah Bitcoin teman-teman, keajaiban dari mata uang kripto bernama Bitcoin ini teman-teman. No project ya, nggak ada project tapi holdernya banyak banget dan gede-gede pausnya, dan ini merupakan mainannya whales ya teman-teman. Walaupun whalesnya nggak cukup bisa untuk bermain di sini, mereka sudah menganggap Bitcoin ini sebagai sebuah aset lindung nilai kayak gitu teman-teman, terkait dengan inflasi yang sering terjadi, inflasi dan juga deflasi yang terjadi pada pasar. Next teman-teman. Oke, terlepas dari faktor-faktor ini, sinyal risiko Bitcoin yang dipatenkan menunjukkan optimisme setelah turun tajam di bawah ambang batas risiko tinggi. Indikator ini sepertinya disoroti oleh Edelman, mengukur potensi risiko penurunan harga Bitcoin secara signifikan, menunjukkan bahwasanya penurunan drastis tidak akan terjadi. Oke, keadaan pasar kripto teman-teman. Bitcoin saat ini dihargai 27. Oh sama persis ya teman-teman, berarti masih baru beritanya. 27637 menunjukkan tren kenaikan selama seminggu terakhir dengan kenaikan 5,2% menurut data daripada koin Gecko. Sama seperti yang saya lihat barusan nih teman-teman. Ethereum meskipun ETF berjangkanya mengalami kesulitan bertahan di 1,643 ya dolar ya, mencatat kenaikan 33,1% dalam 7 hari terakhir. Khususnya Solana naik banget teman-teman. Solana naik gede-gedengan teman-teman, yang telah menarik perhatian dengan lonjakan 21,4% selama seminggu, menonton di atas 10 cryptocurrency teratas. Oke, jadi gini teman-teman, untuk aset bernama Solana, saya sebenarnya itu merupakan aset yang saya pantau teman-teman. Ya ini merupakan sesuatu yang luar biasa teman-teman, dimana Solana yang naik drastis, yang naik kayak gitu dengan use case dan juga kemampuan use case dan use case yang banyak, dan juga kemampuannya dalam eksekusi pembayaran seperti itu yang mana murah dan juga sangat cepat teman-teman.
ternyata kemudian dengan mudahnya dijatuhkan oleh keribu bernama siapa itu namanya Sam Bankman-Fried ya teman-teman ya, bajingan tengi itu akhirnya menjatuhkan harganya Solana karena dia merupakan orang yang istilahnya investasi gede-gedean di Solana. Solana adalah merupakan koin yang sangat terdampak dengan kehancuran usaha dari Sam Bankman-Fried itu dari FTX, kasus FTT-nya itu teman-teman. Ya walaupun orangnya saat ini katanya dalam tanda kutip katanya di penjara kayak gitu teman. Solana pun berusaha untuk bangkit, memunculkan istilahnya token meme Bong yang sempat naik kayak gitu. Kemudian Bong ternyata cuma ya koin-koin meme yang tidak ada harganya kayak gitu. Kemudian jatuh lagi dan saat ini mengalami kenaikan lagi, naik turun terus teman-teman. Tapi selalu berusaha untuk bangkit dengan HP-nya yang saat ini juga kurang laku di pasaran. Kayak gitu. Memang luar biasa sebenarnya Solana ini. Dan sebagaimana yang teman-teman ketahui ya, setelah kejatuhannya pada saat ini mungkin karena transaksinya yang kurang ya di Solana sepertinya belum pernah mengalami pemadaman sama sekali teman-teman ya, setelah kejatuhannya tempo dulu. Next teman-teman, sementara itu indeks dolar AS telah mencatat puncaknya sejak November lalu berada di angka 107,217 karena pasar menunggu dengan tertahan data statistik ketenaga kerjaan ya AS yang penting kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi berita terkait dengan BTC ya dan beberapa mata uang kripto lainnya. Ingat teman-teman, bahwasanya konten ini hanyalah merupakan konten berita dan juga informasi semata. Senantiasa di YOR atau di Your Own Research, lakukan riset mandiri sebelum Anda berinvestasi pada proyek apapun itu, juga entah kripto, saham ataupun yang lain-lainnya. Terima kasih sudah menyimak video dari kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.